Oke, roll and action. Oke, selamat datang bersama podcast Obrol-Obrol dari warga Purworejo dan Tuker Komisariat An-Nawawi. Oke, kali ini kita bersama dengan Bapak Sony dari DPRD Purworejo dan dengan sahabat saya, bisa bagus juga. Baik. Oke, kali ini kita akan, sebelum kita berbincang-bincang panjang, mungkin kita bisa berkenalan dulu dengan Bapak Sony yang telah menemani kita pada siang hari ini. Silakan Pak Sony. Oke, sedaya, perkenalkan nama saya Verus Tiasono, panggilan saya Sony. Saya anggota DPRD Kabupaten Purworejo, masa bakti 2024-2029 dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, anggota Komisi 1. Alamat Purworejo dari daerah pemilihan 1 Purworejo, Kecamatan Purworejo dan Kaliksing. Alamat saya di Sinturjan. Sudah beristri ya Mas ya, anak 2. Monggo lanjut. Sedikit biografi singkat ya dari beliau, dan mungkin langsung ini aja ya Pak, sedikit cerita mungkin perjalanan hidup Anda mungkin dari awal sampai bisa di DPR sekarang ini gimana ya Pak? Jadi, saya lahir tahun 89. Di situ non sewu saya tidak kuliah. Saya terakhir SMA lulusan 2007 di SMA Negeri 3 Purworejo. Setelah itu kalau buruh Mas, saya buruh kerja ikut orang. Setelah 3 tahun, berhubung saya tidak melanjutkan sekolah lagi, orang tua memberikan saya sedikit bantuan dana untuk membuka usaha sendiri. Alhamdulillah itu berjalan sampai terakhir tahun 2022 akhir. Kalau di P3-nya sendiri, saya dari SMP dulu sudah ikut GPK, tapi karena entah ada apa di GPK itu sempat vakum dari 2009, dan kita teman-teman berkumpul lagi itu di 2019 waktu Pilpres 2019. Dan itu yang 2009 dulu masih pemuda Mas, 2019 itu kita kumpul sudah beristri semua. Dari situ, dari teman-teman yang dari pemuda-pemuda Ka'bah itu, lalu intinya pinginlah P3 itu yang dulu itu cuma stuck 1 porsi, 2 porsi. Ayolah dewe bareng-bareng kita P3, bagaimanapun juga skup di kabupaten bisa nambah porsi, bisa nambah gimana perjuangan untuk rakyat, meneruskan perjuangan dan aspirasi dari rakyat. Alhamdulillah pemilu kemarin di bawah komando Mas Lala. Lala itu ketua DPC sekarang, yang lalu juga komandan GBK Purworejo, kita bisa menambah 2 kursi, dan alhamdulillah di Kabupaten Purworejo sendiri baru sekarang kita mendapatkan fraksi. Jadi sekarang kita sudah menjadi satu fraksi, karena minimal untuk membentuk satu fraksi itu ada 4 anggota. Sebelumnya kita fraksinya fraksi gabungan terus. Sebelumnya kita fraksi gabungan. Dan kenapa saya kok di P3 waktu itu, Mas Lala, ketua DPC itu, dan juga komandan GBK Purworejo terpilih menjadi ketua DPC. Mas Lala kontak saya, suruh membantu di DPC, terus kita berlanjut di DPC itu. Biasalah kalau di partai politik itu ya, tur-tur, dolan-dolan, suan-suan, ngumpul ke balung pisah. Dari situ waktu pemilihan sendiri, terus terang kemarin itu saya juga, intinya saya P3 tapi saya kurang minat untuk di legislatif, karena dari pemilihan nomor sendiri saya bawa sendiri nomor 7. Nah, istilahnya bemperan lah, bemperan, dan teman-teman DPC sendiri tahu. eh, Berjalannya waktu masuk dari pendaftaran, dari daftar caleg sementara DJS, dari daftar caleg tetap masuk masa pemilu, saya melihat ada peluang di bulan Desember, ada peluang saya masuk, dan untuk membantu suara P3 sendiri waktu itu juga bersama teman-teman tim ses,
terus gaske sidik mas, gaske sidik nek nggak digaske sedikit lagi dapil 1 kita susah memperoleh kursi karena di dapil 1 sendiri alhamdulillah baru kali ini kita mendapatkan kursi di DPR, sebelumnya belum pernah ada. Bahkan di pemilu tahun 2019 pun di dapil 1 itu P3 hanya dapat meraup sebanyak sekitar, koreksi kalau salah itu 700-an suara. Alhamdulillah tahun 2024 di tahun 2024 kita mendapatkan suara total itu 7.020, berarti naik 1000%. Maka Mantap. dari itu kita jiwa pemuda-pemuda di bawah komando Pak Ketua ya Mas Lala, itu kita sedikit merubah mindset dalam berpolitik. Apa artinya Mas nek cah enom saya salah pernah percaya karo politik. Begitu. Suatu tatanan negara kita yang dilindungi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila itu kan juga ada perwakilan rakyat, ada eksekutif, di situ ada presiden, ada 4 pilar kebangsaan. Yang rata-rata mungkin cah enom gitu, politik itu apa sih, kurang ngaruh. Tapi kan banyak kebijakan pembangunan dasar, kebijakan ekonomi, kebijakan apapun itu diperoleh dari hasil politik. Maka dari itu saya mengucap jenengan sebagai enom, ayolah kita bareng-bareng jangan buta dengan politik, bareng-bareng piye mikir ke politik yang mana, dan terkait dengan pilihan itu endi sing pas endi sing ora dari hati sendiri. Karena jenengan sudah tidak percaya dengan politik yang saya takutkan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi orang meden-medeni mas, tapi negaranya dewe ini tidak baik-baik saja gitu. Tidak baik-baik sajanya gimana? Wong tak masyarakat sudah tidak percaya dengan legislatif, apalagi dengan eksekutif, dengan pimpinan, mesti chaos. Mesti chaosnya kita lihatlah konflik internasional itu rata-rata dibuat perang saudara dulu karena kita mudah dipecah-pecah. Perang saudara, pemerintah melawan negara, nanti asing datang itu dengan segala iming-imingnya, alasannya membuat keamanan. Padahal itu untuk merampas hak kita sebagai warga negara di sini. Makanya saya senang ketemu jenengan-jenengan sedoyo itu. Mari kita ngobrol bareng, mari kita duduk bareng, mari kita audiensi gendu-gendu rasa apa yang perlu kita bawa, apa perhaluan yang kita bawa. Bahkan saya senang mas, jenengan kritik tanya ke saya. Kalau itu sensitif dan saya berat untuk menjawab, jawabannya jenengan apa? Tapi nanti saya nimpali lagi. Jadi ayo cah nomor bodoh mikir. Oh jendu, iki ra iso aku dene iki ra iso aku dene. Lah, ini tidak bisa harusnya ini bagi sebagian orang. Karena kita melihat suatu kasus itu, suatu pemecahan kasus itu di tengah-tengah kui ya sing didelok ki ya ramung pihak satu, kita melihat dari pihak lain dan kita harus mengambil keputusan di tengah. Mungkin keputusan yang kita ambil itu tidak tidak diterima oleh satu kelompok, tapi mungkin kelompok lain menerima. Itu makanya pentingnya kita audiensi, kita menyerap aspirasi dari teman-teman cah-cah muda juga ya. Ranun sewu saya juga berpikiran, saya berperasaan itu saya masih umur 20 tahun mas. Kan ayo cah nom-nom ya. Ngaku bareng. Kita jadi anak muda yang tangguh, kita jadi anak muda yang kuat. Sing drama Korea didelok ki ya monggo hiburan wae lah. Sedina ya setengah jam. Aja dadekke referensi dari drama-drama Korea, dari drama-drama kartun, atau mungkin teman-teman yang suka rebahan. Ayo kita bangun semua, jangan cuma kita bermimpi, ayo tandang bareng-bareng. Terkait resiko atau apa, mumpung ki enem, mumpung ki kuat, wis resiko. Ono wong melaku salah itu wis resiko. Jangan yuk, nanti disalah aku izin, jenengan dia apa? Diutarake. Ra ditampa, ya wis biasanya saya juga pernah seperti itu. Saya dulu ikut orang kerja, Mas. Jadi karyawan orang kerja.
prinsip saya, ya aku piye carane juragane saya itu ya pribadi. Bahkan nek saya bayaran sedina ki 40.000, aku kudu iso ngolehke juraganku 100.000. Mindsetnya seperti itu. Integritas kita sebagai cah enom barang itu harus dibangun seperti itu. Ojo, jangan cuma eh, nanti aku kerja mangkat jam 8 balik jam 4. Nek kaya ngono ya juragan ya ana sing wani memperkerjakan jenengan. Mumpung ada orang yang mau merekrut kita sebagai pegawai, kan pengalaman kita untuk mencari ilmu. Intinya ana salah dhewe sing nanggung juragan lah, gampangane kan gitu. Yuk kita bangun, jangan terus bermimpi. Mungkin beberapa anak muda jenengan ibu saya juga pun dari dulu itu bilang sekolah rampung daftar PNS, daftar polisi, daftar arti. Iya toh. Nek kabeh daftar kuwi ketemu Mas, sing bayar pajak sapa? Nggo negara sing bayari itu gitu siapa? Ayo. Monggo nek ada peluang mau daftar di pemerintahan, entah itu pegawai kementerian, TNI, Polri. Tapi nek secara saya pribadi itu nomor papat Mas. Nomor pertama jenengan usaha produktif. Kita sangat mendukung kalau ada orang produktif, apalagi bisa penyerapan tenaga kerja. Mungkin nanti kalau didengar oleh pemerintah yang pusat yang lebih tinggi, jargon-jargon untuk mengayomi UMKM itu ya aja mung sekedar mengayomi tok. UMKM ditindes nang pajak ke. Temuan 2020 wis batine ra ono ditagih-tagih. Mereka juga perlu itu yang di pusat. Hanya yo makanya bareng-bareng lah intinya ayo kita usaha dulu. Bisa nyerap wong siji lumayan. Tenaga kerja dua lumayan dan produktif itu lumayan. Sama ngerokok Mas ya, santai. Siap, siap. Berarti itu bukan cita-cita Bapak dari dulu ya jadi DPR. Ada kepikiran nggak jenengan waktu kecil lah atau masa remaja, oh besok aku pengen jadi DPR, itu ada nggak Mas? Tidak ada. Sama sekali. Saya malah sebetulnya kalau DPR yang mau nih ya rada jenggal-jenggal piye Mas, tapi begitu masuk di ranah lingkungan DPR ya padha wae mikiri apa permasalahan-permasalahan itu mumet banyak bukan saya menghindar atau gimana tapi kadang-kadang berpikir saya mau mulai langkah itu dari mana dulu karena masalah-masalah itu banyak dan yang susah itu kalau masalah tersebut itu regulasinya tidak mendukung. Pada hari itu kan satu anggota DPR pun masih kurang Mas. Kita butuh lobby, kita butuh menjelaskan kepada teman-teman itu kalau diterima. Intinya untuk pamannya ada regulasi yang sebetulnya ini bisa tapi enggak, kalau pusat nanti regulasinya tidak bisa ya tetap apapun yang dilakukan daerah itu ya tidak ada fungsinya. Mungkin cuma kita bisa buat surat ketidaksetujuan itu tok atau Kita bisa meneruskan aspirasi Mas. Tapi kalau kebijakan pusat non sewu kemiskinan, pendidikan, agama, terus mana apalagi ya itu kan kewenangan pusat. Daerah itu kan cuma membantu program pusat. Tupoksi itu yang mungkin dari teman-teman DPRD itu sulit untuk merealisasikan karena ya tetap kita sounding Mas, ada aspirasi apapun tetap dari teman-teman DPRD sendiri tetap meneruskan ke pusat atau ke provinsi, tetap kita teruskan, tapi kan kebijakan juga ada di pusat. Pusat sendiri ya dia tetap tahu ada surat masuk atau apa tetap mereka tahu, tapi kan untuk melaksanakan seperti itu kan menyesuaikan intinya anggaran Mas. Anggaran itu cukup ya kabeh wong cah enom ngerti lah kenapa bayi di Indonesia itu lahir menangis. Karena begitu lahir hutangnya udah banyak Mas. dan ketika mindset masyarakat yang Gen Z ini kok pengennya jadi PNS, pengennya jadi pegawai pemerintah, yo mau sampai kapan kita seperti Mau ini? sampai kapan kita seperti itu? Mumpung non sewu nggih. Kalau itu ada yang menyinggung salah satu pihak. Nah, saya dulu C6 prinsipnya ini, Mas. Saya makan di melu ibuku.
aku mangan turu kayak melu wong tua. Sebisa mungkin kita keluar dulu dari zona nyaman. Dengan apa? Ya melu usaha. Usaha itu nggak perlu modal kok. Beberapa mindset pemuda itu usahanya butuh modal mas. Hak mas, saya dulu rana modal. Modal zaman dulu paling mau. Saya kelingan kok. Saya kan di kontraktor mas. Aku ada nggak penawaran dulu waktu ada jaminan-jaminan fotokopi waktu hard copy belum seperti sekarang yang sudah soft copy lewat internet diupload itu dulu kan masih manual. Terus saya nggak ada kayak mas. Kalau mau modal itu kemauan. Nah, jenengan bilang aku mau buka usaha itu harus modal. Jenengan berarti harus suka dulu dalam satu hal. Jenengan harus suka dulu dalam satu hal. Golek bos, golek orang yang perusahaan atau orang kerja yang jenengan suka. Dari situ kan nek jenengan ikut orang, ilmu kita dapat, nyisih-nyisih saka bayaran itu kita dapat untuk membuka modal baru. Kecuali kalau orang tua atau backingan orang tua kita kuat. Tapi bapak ibu saya juga orang biasa kok mas, mentok cuma Basboro. Bukan Juk. Saya lahir bukan Juk dari keluarga yang ada atau apa, ya standar-standar aja lah. Sanggup sama saya 500 mas. 1.500 sewu tahun 2004 sampai 2007. Wah, Angkot 500 ya toh. Saya tanda nih perbandingannya ya. Angkot 500, PP berarti 1000 ya toh. Soto 600 minus 100. minus 100. Di sini rara benakal sini tuku super 400 mas. Nah itu satu ngerokok sebatang pun nggak bisa. Jangan aja anak kawan sedikit gitu. Dalam arti ya ayolah kita berjuang bareng-bareng. Memang G6 ki yo wayahe berjuang. Jangan sambat lah tapi. Kuwi sambat karo sapa ki? Nek saya pribadi yo. Karena jenengan bilang Mas Vero, Mas Sony penak. Jane aku ora sambat, Mas, tapi aku sambat karo jenengan percuma jenengan ora mungkin iso nulungi to. Malah dadi apa gibah, malah dadi anu kan malah enggak enak juga. Karena ya sedikit tipis-tipis mikir, sedikit tipis-tipis kita berpikir, kita punya analisa, kita punya perhitungan sendiri, nah, umpamanya ada masalah atau ada apa. Ya mental itu harus kita mulai mas, kita harus jalan. Intinya ya jangan kebanyakan bermimpi lah. Ojo milih-milih mas. Ini pengalaman saya sendiri mas, pengalaman saya sendiri. Bahkan mas, aku ingin kerja. Banyak orang seperti itu. Begitu ono gaweane iki, sorry mas itu passionku. Ini dari awal saya bilang drama Korea ini setengah jam baik cukup sedina hiburan. Tunjuk ditambah-tambahi. Ya kudu melek lah, kudu tangi lah, hidup tidak semudah yang kita bayangkan. Sekarang cah nom, anak muda SMA, umur-umur sekitaran SMA atau apa. 18. Jenengan bisa survei rata-rata, kowe lulus sak nang ndi nang Astra. Kowe lulus sak nang ndi nang iki. Padahal tani mas, tani modern pada ini ya kan mas, itu petani mas Alvin juga. Dalam arti tani itu nek dhewe gelem ngemek bukan buru tani ya, nek tani gelem ngemek ada indikasi dhewe tahu peluang itu juga lumayan. Rata-rata orang pengen kerja di sini yang di pekerjaan sendiri itu nanti ada ono muncul nang kontrak atau nang apa. Kan paling banyak daftar PNS. Saya nun sewu mas, umur itu saya belum pernah daftar PNS. Belum pernah daftar PNS. Belum pernah daftar PNS. Daftar polisi sekali nggak diterima. Itu belum pernah daftar PNS. Karena dulu juga saya ingat banget. Oke SMA apa ya? Lulus SMA itu jagungan di belakang bengkelnya Pak Ketua Mas Lala itu saya kenal dari lama. Jagungan sama anak-anak situ mas. Di situ kita berandai-andai kalau PNS kita gajinya seberapa, kita
pensiun umur berapa, nanti setelah pensiun nun sewu, bukan mendahului takdir, Oke. tapi kira-kira nanti kita meninggal umur berapa bisa dihitung. Makanya dari itu dulu bocah nom-nom itu mikirnya gini, aku nek iso oleh duit nang umur semono, lebih dari itu berarti saya juga sudah harus pensiun. Ada batasan seperti itu. Jadi jangan mikir kayak gitulah, pamannya PNS gajinya berapa, gawe atau apa. Nanti nun sewu meninggal kira-kira wae ya Mas. Pas dihitung kira-kira umurnya gitu. Gitu. Kan bisa dihitung. Ya kenaikan fluktuatif lah, apa standar lah. Di luar itu kan ya mbuh. Jadi prinsip aku nek umur semene wis ngasih oleh duit semono berarti pensiun Mas. Pensiun mun ya kerjaan dhewe iso urip sampai batasan masih lewat hitung-hitungan tadi yang di depan kuwi. Terus mengenai anak muda lagi nih Mas. Kan banyak ya anak muda itu acuh politik, nggak seneng politik. Seuzon politik malah. Ora mikir seneng tapi seuzon. J, siap. Gercah nom ki krungu basa politik ki kaya konotasinya ki negatif. Gitu. Itu sebenarnya gimana itu Mas? Menurut sampean seberapa penting sebenarnya politik, terus mungkin lebih mengkerucut ke posisinya jenengan sebagai DPR dan Komisi 1, mungkin bisa diterangkan iki lho DPR itu posisinya gini, mumet iki ngene ya. Men pemirsa kita itu yo sedikit melek, sedikit tambah pengetahuan informasi. Mungkin gue cacah enom ya sing politiknya apa ora ngaruh. Aku kudu kerja. Aku nuju itu kudu kerja. Aku pengen iki tetep kudu golek dhewe. Tapi tipis-tipis aja ya. Jenengan jalan di jalan pergi lewat jalan raya atau jalan sempit yang itu ada aspal. Itu rada alus, itu buah dari politik. Gitu. Makanya politik ya masuk ke politik boleh kok semua menerima mas, semua partai politik menerima macam ngomong masuk ini kira bareng ayo gendu-gendu rasa bareng tapi yo pikirannya nang politik engko yo iso gini nek tujuannya ikhlas untuk pengabdian ada pikiran seperti itu alhamdulillah baik, kedepannya lebih baik gitu loh. Selamat aja ngomong jangan cuma politik aku orang politik yo kedua kok rano ngaruh tapi kan politik itu suara politik atau politik itu kan hak setiap warga negara. Makanya ayo masuk ke dalam partai politik. Dengan rumongso api, ayo mlebu nang partai politik. Karena ngopo harus ke partai politik? Konstitusi kita menjamin hal seperti itu. Ya tuh. Kita harus masuk partai politik, Mas. Saya bayangke. Seumpamanya DPR itu semua jenengan Islam ya, jenengan Islam ya. DPR itu semua tidak pro dengan agama Islam. Pemimpin juga tidak pro. Garek nggak uruk-uruk tanda tangan azan ra oleh. Nah agama Islam boleh, biar oleh apa? Selesai agama Islam. Sesimpel itu politik bisa merubah ke kondisi Mas. Makanya ayo cacah nom gabung ke partai politik manapun ya. Nonggo jenengan sing sesuai dengan passion jenengan, sesuai dengan hati nurani jenengan sedaya itu apa, ayo anak-anak muda itu mulai sadar politik minimal ngangkat nyoblos lah, paling minimal ngangkat nyoblos, minimal hal-hal untuk pelanggaran kampanye yang dilakukan caleg-caleg ragu nomor minimal itu. Suara satu itu sangat berarti mas, dalam arti jangan sampai menyia-nyiakan hak warga negara itu hanya karena satu suara yang tidak kita berikan kepada negara. Karena niku kalau ngomong politik apa saya aku ya benar kok. Dulu saya juga ikut di partai politik juga sebelum saya duduk di DPRD Kabupaten Purworejo ini juga sama kok. Ayo kudu tangi gasi. Aku pingin oleh duit ya kudu kerja. Aku pingin iki aku kudu mulai dhewe. Tapi kan paling tidak kita ikut berkontribusi kepada para DPR di sini atau eksekutif itu untuk pembangunan
pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Jadi gampang kok Mas. Aku ora percaya gini. Dalan sih mau lewat kan hasil dari politik. Iya. Sekolah atau apa itu dari hasil politik. Nah semua mana jenengan rasa seneng sing dipilih, ya justru rasa dipilih menang. Nah, Simpelnya kan seperti itu. Kayak tak pilih malah eh, ini apa ya? Malah sekolah kok bayar, sekolah kok ini, sekolah kok ini, sudah dipilih menang. Apa dalanku kok malah tambah tadi kayak nganu, ingin ikut dunia ono kok malah ra ono. Itu bisa nggak usah dipilih lagi toh. lebih tepatnya jangan benci politik tapi Ayo Anda masuk sekalian. masuk sekalian Kalian biar harus tahu tahu dalamnya itu dalamnya seperti seperti apa. apa. Terus legislatif fungsinya apa? Pengawasan, controlling, monitoring, pembuatan perda. Yang di situ tupoks-tupoksnya ada dan memang di eh, undang-undang kita dijamin hal seperti itu. Makanya rule-rule regulasi seperti itu aja yang jangan benar-benar ngerti gitu loh. Tidak untuk semena-mena atau apa dan menjalankan eh, roda roda kenegaraan itu kan juga ada regulasi-regulasi yang itu diciptakan oleh pendahulu pendiri bangsa kita. Makanya dari asas dasar itu ayolah bareng-bareng nek nabrak oleh iki jalannya lewat sini untuk kepentingan bersama lah. Jangan berpolitik itu untuk kepentingan pribadi, itu adalah salah dimanapun eh, dalam berpolitik ber dalam melakukan pemerintahan ini nek ada berpikiran nek dadi engko aku iso sugih, aku iso titip iki kuwi hal salah Mas. Ojo kuwi dadi hal pertama lho. Oh, mindsetnya udah rusak Tolong itu tolong berarti. dirubah mindset seperti itu. Kan cara orang anu aku titip Pak Kayah men dadi pegawai negeri itu salah itu. Intine Nepotisme. ora arep mbangun negara iki luwih maju Mas, padha wae mong alasane karang jenengan di pihak minoritas, jenengan mengeluh-ngeluhkan bahwa itu tidak benar. Nah, jenengan sudah nang pihak mayoritas dan pihak pemenang, jangan sampai hal itu terus padha wae karo kancane. Mas. Gitu, nek jenengan pikirane kayak koyo ngono padha wae karo kancane. Mungkin ini Pak, di pemirsa ini kayak gini Pak. Yang di DPR itu kan terkenalnya itu sebagai aspirasi rakyat gitu. Nggih. Nah mungkin kalau rakyat biasa nggak ikut partai, desa gitu mau mengaspirasikan rakyat itu caranya gimana itu Pak? Bisa Mas. Ada laporan-laporan kan di bawah mitra DPR atau di dinas-dinas itu kan ada kelurahan. Sistem itu ada apa nih? Contohnya aspirasi apa ya? Tentang tidak dapat bantuan daerah anggota keluarga tambahan, persennya di kelurahan ada, di kecamatan ada, di tingkat dinas sosial juga ada. Mentak-mentak kalau di situ tidak dilayani, mungkin jenengan bisa mengajukan di DPR. Caranya gampang kok, buat surat kirim, tapi ya nanti kita pertimbangkan lagi karena beberapa intinya gini Mas, kalau itu untuk kesejahteraan sosial atau kelompok mungkin kita bisa menanganinya dengan segera, tapi kalau itu untuk pribadi individu itu terkadang itu ya eh, ya butuh butuh kita butuh butuh Pertimbangan lebih. koreksi pertimbangan yang lebih untuk melaksanakan hal itu. Ini saya senang kok Mas Nana laporan-laporan dari masyarakat ataupun memang itu tidak mampu ataupun butuh butuh bantuan negara, bantuan daerah, pemerintah daerah untuk masuk ke dalamnya itu kita sangat menerima usulan-usulan seperti itu. Tapi di sisi lagi Mas Bali ya Mas, jangan lapor ke DPR itu minta potong kompas. Kita harus aturannya gimana, kita harus mengikuti alur aturan itu. Sesuai prosedur. Sesuai prosedur itu harus dilalui. Beberapa orang bikin laporan nang ini cepet, ra perlu nganu yuk ra perlu ABC langsung realisasi.
terrealisasi nanti terlaksana itu karena ya dengan cara seperti itu pun kita diawasi oleh KPK. Anggaran-anggaran kan tidak semudah kita mengeluarkan anggaran yang dewi ya karep-karep atau itu beberapa program-program itu kan juga milik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, itu kan semua anggaran itu tetap diawasi oleh KPK. Makanya kita butuh prosedur-prosedur seperti itu. Nah, tidak ada prosedur seperti itu, non sewu mau korupsi tambah kayak menang. Itu APBN bocor. Wong wis diawasi tenanan yo bocor ya akeh to, Mas. Aduh. Jadi mungkin itu lebih ke pemuda sekarang itu harus lebih melek lagi di politik ya. Kritis tapi kritis yang membangun. Kritis dan sudah solusi. Saya senang, Mas. Nek kritis-kritis tok apalagi untuk pemuda tanam ini apik iki idealis Mas. Idealisnya ke dhuwur. Dan itu baik Mas, baik untuk membangun bangsa ini. Orang kita manut apa-apa. Jadi mereka punya pikiran kritis, tapi saya mohon kritisnya yang membangun. Dan saya senang kok nana audiensi terkait dengan kepemudaan atau dengan program-program dari pemerintah itu saya senang kok. Dari sini kita audiensi ya Mas, audiensi itu yang pertama dewe ngobrol bareng, nek itu belum bisa ketompo panjenengan ya saya minta maaf, kalau itu bisa diterima ya alhamdulillah gitu loh. Audiensi tapi ranjuk kekengan, saya juga menjawab sesuai tupoksi saya, sepengetahuan saya Sesuai regulasi. dan sesuai regulasi dari saya. Kalau di Porjo sendiri itu mungkin dari pemuda-pemudanya itu banyak atau masih sedikit sekali Pak yang berpolitik atau yang berpartisipasi di politik yang berjalan di Porjo? Kalau lihat dari media sosial seharusnya banyak Mas. Berapa ya belum ada yang membuat kelompok atau membuat aduan asli yang resmi yang bisa kita fasilitasi itu nggih. Ya kapan jagongan ngopi bareng ngobrol ke tentang cah nom kepiye, ngobrol ke tentang daerah dhewe iki kepiye. Tapi kalau saya lihat dari media sosial, saya media sosial juga rada kaptek, saya bisanya cuma di Facebook, di Instagram ya saya masih bantuan teman media. Itu tetap lihat komen-komen itu yang sebetulnya itu yang sing minat itu banyak Mas, mungkin dari teman-teman bingung mau menyalurkan lewat mana gitu. Saya mau kok mana yuk kapan jagungan bareng sederhana ngopi sambat-sambatan karena usulan dari Cah Nom itu sangat penting bagi saya, bagi masukan saya arah kemana nanti yang bisa kita ambil arah pemerintahan dalam konteks pengawasan sebenarnya, bukan dalam konteks pembuatan program. Dengan DPR soalnya sanes pendopo. Ya mungkin karena sudah lumayan sore ini sedikit kata-kata untuk closing statement. Ini apa ya? Yang tadi itu Mas, kurangi tidur, kurangi bermimpi karena impian itu harus kita peroleh secara nyata jika kita terbangun. Ya. Mantap sekali. Kurang bisa kan? Mungkin non sewu public speak saya masih kurang baik, tapi insya Allah saya tulus untuk mengatakan ini. Bila banyak kata salah, bila banyak kata menyinggung, saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Semoga perjuangan kita, perjuangan teman-teman di DPR sini, perjuangan semua aspek masyarakat selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, mungkin sekian dari podcast hari ini dari Warga Porjo dan Tukar Lalu di podcast Obrol. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen dan like dan ikuti terus kami. Oke, terima kasih.